Pada abad ke-8 di Pulau Jawa berdiri Kerajaan Mataram. Untuk membedakan dengan Kerajaan Mataram Islam, yang dibangun Panembahan Senopati, kerajaan itu disebut sebagai Kerajaan Mataram kuno. Pada awal berdirinya, Kerajaan Mataram kuno berpusat di sekitar daerah istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah. Ibu kotanya bernama Medan. Kerajaan Mataram kuno juga sering disebut sebagai Kerajaan Medan. Seorang raja yang membawa kejayaan Kerajaan Mataram kuno adalah Rakai Pikatan. Di dalam prasasti Argapura disebutkan, Rakai Pikatan memiliki nama asli Empu Manuku. Sedang di dalam prasasti Mantiasih disebutkan, setelah menjadi raja ia bergelar Sri Maharaja Rakai Pikatan Empu Manuku. Meski memeluk agama Hindu Siwa, Rakai Pikatan memperistri putri Pramodawardhani dari Wangsa Shailendra, yang beragama Buddha Mahayana. Semasa memerintah Kerajaan Mataram kuno, Rakai Pikatan telah membangun bangunan suci, yang diberi nama Siwagreha. Siwagreha merupakan candi utama di kawasan Komplek Candi Prambanan. Rakai Pikatan kemudian melepaskan tahtanya sebagai raja. Ia pun memutuskan untuk menjalani kehidupan sebagai seorang Brahmana, dengan nama Sang Jatiningrat. Tak lama setelah menjadi Brahmana, Rakai Pikatan meninggal dunia, dan dimakamkan di Desa Pastika. Kedudukannya sebagai raja kemudian digantikan oleh putranya yang bernama Dyah Lokapala. Setelah menjadi raja, Dyah Lokapala dikenal dengan sebutan Rakai Kayuwangi. Rakai Kayuwangi dalam pemerintahannya, di Istana Mataram kuno, sempat terjadi suatu peristiwa atau tragedi, yang menyakitkan dan mengejutkan. Tidak saja menyakitkan bagi Rakai Kayuwangi, tapi juga menyakitkan buat segenap rakyat Mataram kuno. Tragedi menyakitkan dan mengejutkan itu, adalah terjadinya peristiwa penculikan istri raja, oleh adik raja itu sendiri. Penculikan istri Rakai Kayuwangi, yang bernama Rakrian Manak, beserta putranya, Dyah Bumijaya. Sedang pelaku penculiknya adalah adik Rakai Kayuwangi sendiri, yaitu Rakrian Landayan. Kisah penculikan istri Rakai Kayuwangi, itu bisa juga disebut sebagai suatu tragedi cinta, di Istana Mataram kuno, yang kemudian berkembang menjadi tragedi berdarah. Kecantikan Rakrian Manak, ternyata telah menggoda pikiran Rakrian Landayan. Landayan jatuh cinta pada istri saudaranya. Landayan sepertinya sudah gelap mata. Cintanya tak dapat dibendung. Ia tak peduli, perempuan yang dicintainya adalah istri kakandanya sendiri, seorang raja yang bertahta. Sehingga ia nekat mengambil keputusan menculik kakak iparnya. Suatu malam ketika Rakai Kayuwangi sedang mengheningkan diri, Rakrian Landayan menyelinap ke dalam istana. Dengan kemampuan tenaga batin yang dimilikinya, ia berhasil melarikan Rakrian Manak. Ketika itu Rakrian Manak sedang tidur bersama putranya, Dyah Bumijaya. Sehingga ketika diculik, Rakrian Manak masih mendekap putranya. Ketika sadar dirinya telah diculik oleh Rakrian Landayan, Rakrian Manak meronta dan berusaha melepaskan diri. Rakrian Manak melawan sekuat tenaga. Tapi perlawanannya sia-sia. Rakrian Landayan tetap memaksa untuk membawa pergi Rakrian Manak menjauh dari istana.
Dalam upayanya untuk melepaskan diri, tiba-tiba Rakrian Manak berhasil merebut keris yang berada di punggung Rakrian Landayan. Tentu saja Landayan terkejut, begitu tahu kerisnya sudah di tangan Rakrian Manak. Landayan berusaha merebutnya lagi, tapi terlambat. Rakrian Manak yang merasa malu, terhina dan putus asa atas peristiwa yang terjadi pada dirinya, lalu mengambil keputusan untuk mengakhiri hidupnya. Keris di tangannya langsung dihujamkan ke ulu hatinya sendiri. Istri Rakai Kayuwangi tewas bersimbah darah. Ia tergeletak di dekat putranya, Dyah Bumijaya, yang tak berhenti menangis. Berita tentang diculiknya istri Rakai Kayuwangi dengan cepat menyebar ke penduduk atau masyarakat di sekitar ibu kota kerajaan. Prajurit-prajurit kerajaan disebar untuk memburu penculiknya. Tak hanya prajurit-prajurit, masyarakat diminta bantuan untuk mencari dan memburu sang penculik. Penduduk di desa Watantija mencurigai sekelebatan orang yang lebih dari satu orang menyelinap ke dalam hutan di dekat desanya. Ketika Rakrian Manak baru saja mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri, penduduk desa Watantija mendengar suara tangisan anak-anak di dalam hutan. Penduduk dengan cepat menemukan lokasi tergeletaknya Rakrian Manak. Rakrian Landayan, yang masih berada di lokasi, berusaha untuk menghadapi penduduk desa yang tak sedikit jumlahnya. Tapi penduduk desa sepertinya tak gentar. Mereka segera mengepung posisi Rakrian Landayan, yang semula ingin membawa pergi Dyah Bumijaya. Beberapa orang di antara penduduk-penduduk desa, berhasil menyelamatkan si kecil Dyah Bumijaya. Dalam waktu bersamaan, prajurit-prajurit kerajaan sampai di lokasi tersebut. Ketika melihat istri sang raja tergeletak bersimbah darah, prajurit-prajurit tak lagi punya rasa sungkan kepada Rakrian Landayan, yang adik raja. Mereka langsung merangsek untuk menangkap Landayan, sebagaimana perintah Rakai Kayuwangi untuk menangkap penculik istrinya, hidup atau mati. Pertarungan yang tak seimbang terjadi. Komandan prajurit-prajurit kerajaan itu ternyata seseorang yang perkasa dan tangguh. Rakrian Landayan, yang juga terkenal tangguh itu akhirnya tak kuasa juga menghadapi serangan prajurit-prajurit kerajaan. Setelah tenaganya terkuras, ia akhirnya tewas bersimbah darah di hutan. Sungguh, suatu tragedi cinta yang berdarah. Sang istri raja yang diculik, nekat mengakhiri hidup dengan menunjamkan keris ke ulu hatinya. Sedang si penculik yang adik sang raja, akhirnya juga tewas bersimbah darah, setelah bertarung dengan prajurit-prajurit dari kerajaan yang dipimpin kakandanya sendiri.